Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah, yang telah memudahkan kita, memberikan kita taufik untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan menjadikan nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya dalam jalan ketaatan. Menggunakannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk ketaatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya adalah menuntut ilmu syar'i. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. Ini menunjukkan bahwa kunci kebaikan di dunia dan di akhirat itu adalah paham ilmu agama dengan baik. Ya, tentunya dengan pemahaman agama yang lurus. Maka pada kesempatan kita kembali, kita insya Allah akan membahas atau mengkaji sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian dilengkapi dengan 8 hadis tambahan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Maka pada hadis yang pertama, An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, dari Amirul Mukminin, khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliaulah Umar bin Khattab, ya, termasuk Khulafaur Rasyidin yang kedua. Dan disebutkan oleh para ulama, urutan Khulafaur Rasyidin itu menunjukkan urutan afdaliyah, urutan keutamaan dari para sahabat. Jadi para sahabat dulu sering bertanya-tanya satu sama lain, kira-kira siapakah dari kita yang paling baik? Siapakah yang terbaik dari kita, ya, sahabat Nabi Muhammad SAW? Maka seluruh sahabat semuanya sepakat yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Bismillah. Lawas. Jadi yang terbaik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka di sini kita lihat hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebelumnya kita lihat di sini disebutkan oleh perawi hadis ini, An Amiril Mukminin Abi Hafs. Abu Hafs itu adalah kunyahnya Umar. Abu Hafs itu adalah kunyah, yakni nama panggilan. Dan itu termasuk, ya, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya misalkan Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah kunyah beliau. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Kemudian, ya, jadi Abdullah memiliki kunyah Abu Bakar, kemudian Umar memiliki kunyah Abu Hafs. Jadi ini diantara Nabi Muhammad SAW sendiri, kunyah beliau adalah Abul Qasim. Maka di sini direkomendasikan bagi setiap orang untuk memiliki nama kunyah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, memberikan nama kunyah kepada para sahabat beliau. Misalkan Ali bin Abi Thalib
disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW menjuluki beliau Abu Turab. Maka di sini kita lihat, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka ini adalah sebuah hadis yang agung, ya, hadis yang mulia, yang berfaedah bahwa setiap amalan itu, ya, dilihat niatnya. Maka di sini kita lihat para ulama menjelaskan bahwa amalan-amalan yang kita lakukan itu terbagi menjadi dua. Ada dua jenis amalan yang kita lakukan setiap harinya. Yang pertama adalah amalan ibadah mahdoh, yaitu ibadah murni, sebuah perbuatan yang kalau kita lakukan tidak mungkin dan tidak boleh dilakukan kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah mahdoh. Sebuah perbuatan yang harus kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya salat. Tidak boleh kita melakukan amalan salat kepada selain Allah. Melakukan gerakan salat, yang pertama takbiratul ihram, kemudian berdiri, kemudian ruku, ya, tentunya takbiratul ihram sambil berdiri, ya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, dan rangkaian gerakan ini tidak mungkin, ya, kita lakukan kemudian kita berdalih, oh ini, ya, perbuatan saya cuma perbuatan sehari-hari. Begitu, ya. Atau misalkan ini sekedar iseng, sekedar, ya, tidak ada, atau ini sekedar senam, tidak mungkin. Ini adalah gerakan-gerakan sholat. Maka ibadah atau amalan sholat, perbuatan sholat itu adalah ibadah mahdoh, ibadah yang murni dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diarahkan kepada selain Allah. Contoh lain misalkan, ya, puasa. Puasa, ya, kemudian tidak makan dan minum dan melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain dari terbit fajar hingga terbenam matahari pada bulan Ramadan, dari awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ini tidak mungkin kemudian kita katakan ini anak iseng saja, ini cuma diet saja. Tidak mungkin, ya. Ini adalah tata cara amalan puasa Ramadan yang diajarkan oleh Islam. Ya, tidak boleh kemudian kita melakukannya, mengarahkannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau sekedar iseng saja seperti yang kita katakan tadi. Jadi ini adalah amalan ibadah mahdoh. Ibadah yang murni, oleh karena itu niatnya, niat yang kita lakukan, yang kita miliki harus murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan para ulama menjelaskan kalau disertai dengan niat selain menginginkan ridha Allah, seperti misalkan sholat ingin, ya, atau puasa, ya, yang paling banyak puasa ingin misalkan sambil sehat, ya, jadi puasa mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah, tapi kemudian sekalian ini supaya badan kita sehat. Maka apa hukumnya seperti ini? Para ulama menjelaskan kalau niatnya dicampur seperti ini, maka kesempurnaan pahala kita akan berkurang. Ya, kesempurnaan amalan kita, pahala kita akan berkurang. Sehingga, ya, yang lebih utama adalah kita benar-benar murnikan niat kita hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Meraih ridha Allah, ingin meraih pahala dari Allah, ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala, ini diantara niat-niat yang baik yang bisa kita, yang harus kita senantiasa kita hadirkan ketika kita melakukan amalan-amalan ini. Maka itu mengapa para ulama kemudian menjelaskan kalau kita menuntut ilmu syar'i itu akan lebih mudah bagi kita untuk menghadirkan niat yang lurus. Kenapa? Kalau misalkan kita sudah belajar fikih sholat, misalkan kita sudah mempelajari tentang ayat-ayat yang memerintahkan untuk sholat, ya, waqimus shalah wa atuz zakah, kemudian mempelajari hadis-hadis terkait sholat, kemudian mempelajari fikih tentang sholat, maka ketika kita sholat, kita akan lebih mudah untuk terbersit. Ya Allah, ini ana, ya, ini hamba sedang mau mengamalkan ilmu yang hamba sudah pelajari tentang sholat. Ini adalah
termasuk hal yang bisa menolong kita untuk memiliki niat yang niat yang lurus, niat yang baik. Jadi semakin kita menuntut ilmu syar'i, semakin kita misalkan sudah mengkaji ayat dan hadis, dan maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita untuk memiliki atau menghadirkan niat yang lurus ketika kita beramal ibadah. Maka ini diantara keutamaan menuntut ilmu syar'i. Dan itulah ini termasuk yang disebutkan oleh para ulama, sebuah amalan kebaikan akan membuka berbagai pintu amalan kebaikan setelahnya. Kita duduk di ilmu syar'i, kita duduk di majelis ilmu syar'i, maka itu akan memudahkan kita untuk memiliki niat yang lurus ketika beramal ibadah, kemudian juga beramal ibadah dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga kita bisa mempelajari hal-hal ibadah-ibadah yang sebelumnya kita tidak pernah tahu. Misalkan kita tidak pernah tahu bahwa ternyata ada amalan sholat sunnah wudu misalkan. Sebelumnya misalkan kita tidak pernah tahu. Maka setelah kita mempelajari, ternyata kita mengetahui disyariatkannya sholat sunnah wudu misalkan, kemudian kita mengamalkannya. Ini tentunya adalah amalan pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amalan kebaikan yang dibuka setelah kita cuma melakukan satu pintu amalan kebaikan. Itu apa? Menuntut ilmu syar'i. Ini jenis pertama dari amalan yang bisa kita lakukan, yaitu ibadah mahdhah, ibadah yang murni. Jenis kedua adalah amalan amalan yang biasa, amalan yang sehari-hari kita lakukan, seperti misalkan makan, minum, tidur, atau olahraga. Maka ini semua, atau mencari nafkah, sebelumnya kita telah contohkan. Ini semua kalau misalkan kita tidak terbersit sama sekali, ketika kita misalkan mau melakukan perbuatan-perbuatan ini, tidak terbersit niatan untuk mencari ridho Allah misalkan, atau mencari pahala dari Allah, atau mengharapkan surga, maka ini tidak masalah. Misalkan kita makan karena memang lapar, tidak kepikiran, ya Allah, hamba mau makan supaya misalkan kuat nanti menuntut ilmu, atau kuat beribadah, atau kuat nanti untuk bekerja mencari nafkah, dan itu karena itu adalah amalan soleh. Misalkan kita tidak terbersit niat-niat ini sama sekali. Misalkan kita benar-benar makan karena lapar misalkan, minum karena haus, tidur karena capek misalkan, maka ini tidak masalah. Ini diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala juga bagi orang yang meniatkan ridho Allah, meniatkan pahala dari Allah ketika melakukan amalan-amalan ini, maka Allah akan memberikan dia pahala. Contohnya orang yang dia lapar, tetapi kemudian dia menghadirkan niat, ya Allah, hamba lapar, tapi hamba ingin makan, tapi juga supaya misalkan nanti kuat sampai sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, Masya Allah, amalan ibadah hari ini. Atau misalkan supaya kuat untuk mencari ilmu syar'i, menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu. Atau kuat untuk mencari nafkah, karena itu diperintahkan oleh Engkau ya Allah, maka hamba mau makan. Misalkan ada orang yang terbersit saja di hatinya seperti ini, maka insya Allah Allah akan memberikan dia pahala. Orang misalkan olahraga. Kalau misalkan orang lain olahraga hanya karena ingin badan sehat, tapi kita misalkan olahraga karena ingin badan sehat, yang itu kemudian kita gunakan untuk beramal ibadah, untuk kebaikan, untuk membantu orang lain, misalkan dengan badan kita yang sehat, maka ini kita akan mendapatkan pahala. Itu mengapa para sahabat, ketika kita katakan tadi, para sahabat banyak berdiskusi, siapakah sahabat yang paling terbaik di antara mereka? Mereka jawabannya semuanya sepakat. Siapakah dia? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan para sahabat mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau itu mengungguli para sahabat yang lain itu dengan amalan-amalan hatinya. Yaitu ketika, misalkan contoh amalan hati adalah ketika seperti ini, yaitu ketika makan kita, minum kita, tidur kita, hal-hal sehari-hari yang kita lakukan, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghadirkan niat yang lurus ketika melakukan amalan-amalan ini. Jadi bayangkan orang tidur, kalau yang lain tidur
tidak dapat pahala, ya tidak dapat dosa dan tidak dapat pahala, hal mubah. Tapi kita misalkan meniatkan dengan niat yang lurus, kita tidur dan juga dapat pahala, Masya Allah. Ya, atau orang lain makan hanya sekedar dapat kenyang misalkan, itu juga tidak masalah, ya. Tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, hal mubah. Tapi kita makan mendapatkan pahala, minum mendapatkan pahala. Kenapa? Karena kita menghadirkan niat yang lurus. Oleh karena itu para ulama menjelaskan wajib bagi kita untuk ya senantiasa menghadirkan niat, mengolah niat. Supaya niat kita itu ya supaya kita terbersit niat untuk meraih ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah dan mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia niatkan tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW setelah menyebutkan sebuah kalimat yang merupakan prinsip yang agung dalam Islam, bahwa amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, maka Nabi Muhammad SAW kemudian mencontohkan kaidah ini, prinsip ini ke dalam amalan hijrah. Hijrah itu adalah ibadah mahdhah. Hijrah itu adalah ibadah mahdhah, dan hijrah itu ada banyak macamnya. Hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Contohnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Ini hijrahnya dari negeri kufur ke negeri Islam. Makkah saat itu masih negeri kufur, ya. Sebelum Fathu Makkah, maka Makkah adalah negeri kufur. Setelah Fathu Makkah, maka Makkah itu adalah negeri Islam. Itu mengapa Nabi Muhammad SAW bersabda, "La hijrata ba'dal fatah." Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yakni setelah Fathu Makkah, Makkah itu telah menjadi negeri Islam. Tidak perlu lagi ada orang hijrah dari Makkah ini ke Madinah. Karena Makkah setelah Fathu Makkah ini telah menjadi negeri Islam. Dan para ulama kemudian beristimbat, mengambil kesimpulan dari hadis ini bahwa Makkah sampai akhir zaman akan selalu menjadi negeri Islam. Tidak akan jatuh di tangan orang kafir. Kenapa? La hijrata ba'dal fath. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Yakni Makkah akan selalu menjadi negeri Islam, tidak akan pernah menjadi negeri kufur, yakni dikuasai oleh orang kafir, kemudian ya penguasanya kafir dan seterusnya hingga akhir zaman. Maka di sini kita lihat ya hijrah yang pertama itu adalah hijrah dari negeri kufur ke negeri Islam. Contohnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dari Makkah ke Madinah. Jadi yang kedua, hijrah dari negeri kufur ke negeri kufur yang lain, tapi ya lebih aman. Ya, negeri kufur yang lain tersebut lebih aman. Contohnya apa? Contohnya hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Habasyah. Makkah saat itu masih negeri kafir. Habasyah demikian pula negeri kafir. Akan tetapi keamanan di Habasyah lebih terjamin daripada keamanan di Makkah. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengizinkan ya para sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Habasyah. Sebagian sahabat untuk hijrah dari Makkah ke Habasyah. Dan itulah mengapa kemudian kita mengetahui kisah yang masyhur, ya, yaitu pemimpin para sahabat yang hijrah ke Habasyah, Jabir bin Abdullah, ya, radhiyallahu anhu. Kemudian dikejar oleh Amr bin al-As. Amr bin al-As ya kemudian berusaha melobi An-Najasyi, raja Habasyah, untuk mengembalikan para sahabat ke Makkah. Tapi kemudian An-Najasyi ya tidak mau serta-merta mendengarkan perkataannya Amr bin al-As. Amr bin al-As waktu itu masih kafir, ya. Kemudian didatangkan Jabir bin Abdullah, kemudian diminta untuk menjelaskan apa itu Islam. Maka dari situ kemudian An-Najasyi menyadari bahwa inilah al-haq, dan disitulah An-Najasyi
kemudian masuk Islam dan mendukung dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka ini hijrah yang kedua. Contoh hijrah yang kedua yaitu pindah negeri karena ingin mencari keamanan, atau ingin mencari negeri yang kita bisa beribadah dengan lebih tenang. Maka itu adalah contoh hijrah yang disyariatkan. Jenis hijrah yang ketiga adalah hijrah dari negeri Islam ke negeri Islam yang lain, tapi negeri Islam yang lain tersebut kemaksiatannya lebih jauh lebih rendah daripada negeri Islam sebelumnya, atau daerah Islam begitu ya. Misalkan kalau di sebuah daerah kemudian banyak kemaksiatan, banyak perzinahan, kemudian khomer dan seterusnya, yang itu akan bisa jadi membahayakan agama kita dan agama anak-anak kita misalkan. Maka tentunya setiap orang tua akan mencari lingkungan yang baik untuk anak-anaknya, begitu kan? Maka ketika misalkan daerah kita, misalkan, tapi ini na'udzubillah min dzalik, tentunya kita menginginkan daerah kita semua adalah daerah yang penuh amalan-amalan ketaatan. Tapi misalkan ada seseorang kemudian tinggal di sebuah daerah yang banyak di situ misalkan amalan-amalan kemaksiatan, maka disyariatkan bagi dia untuk hijrah. Hijrah kemana? Ke daerah yang lain, daerah Islam yang lain yang di situ lebih banyak amalan ketaatan dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Menjaga agamanya, supaya tidak terpengaruh oleh lingkungan, terutama anak-anak cucunya nanti. Maka ini jenis hijrah yang ketiga. Jenis hijrah yang keempat adalah hijrah amalan. Yang awalnya amalan kita itu misalkan banyak kemaksiatan, banyak kefasikan begitu ya. Kemudian kita hijrah, kita membenahi diri kita sendiri sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini ini adalah contoh hijrah yang keberapa? Yang keempat. Hijrah amalan. Makanya ada istilah, orang ini sudah hijrah gitu ya. Ini tentunya hijrah yang disyaratkan juga, yaitu berpindah dari amalan kemaksiatan dan kefasikan menuju amalan-amalan ketaatan. Maka semua hijrah ini disyariatkan. Dan di sini dari hadis ini kita mendapatkan kesimpulan bahwa di setiap hijrah tersebut harus bagi kita meniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hijrah baik pindah dari sebuah daerah ke daerah lain, dari sebuah negeri ke negeri lain, atau hijrah dari amalan kefasikan dan kemaksiatan menuju amalan ketaatan, itu wajib bagi kita untuk meniatkan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bagi kita kemudian ingin mendapatkan dunia misalkan dengan hijrahnya kita misalkan gitu ya. Maka ini tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa misalkan? Contohnya adalah misalkan orang hijrah amalan dari yang awalnya orang fasik kemudian menjadi melakukan berbagai amalan ketaatan, tapi ternyata niatnya apa? Niatnya supaya diambil mantu oleh seorang bapak-bapak yang terkenal anaknya, masya Allah begitu ya. Maka tentunya ini masuk dalam famangkanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ro'atin yang kihuha hijratuhu ila ma hajra ilai. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau menikahi seorang wanita, maka hijrahnya itu adalah untuk apa yang dia niatkan. Yakni tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau misalkan dia melakukan berbagai amalan ketaatan hanya untuk tujuan supaya dia tampak baik sehingga dia mengharapkan pujian, maka justru ini adalah amalan riya, bisa kita katakan demikian ya. Jadi ini adalah suatu yang berbahaya. Wajib bagi kita untuk meluruskan niat ketika kita melakukan amalan hijrah dan amalan-amalan ibadah yang lain. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua. Jadi itu adalah hadis yang pertama. Sebagaimana disebutkan di sini, hadis yang pertama ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala dalam kitab mereka, kitab sahih mereka, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang itu adalah dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an. Kenapa? Karena dua kitab tersebut mencakup hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang semuanya sahih.
Kemudian hadis kedua, an Umar radhiyallahu anhu aidan qol, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Idz tala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'r, la yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahadun. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, ketika kami pada suatu hari sedang duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idz tala 'alaina rajulun, maka datang menghampiri kami seorang laki-laki syadidu bayadi thiyab, yang sangat putih pakaiannya, syadidu sawadi sya'r, yang sangat hitam rambutnya, la yura 'alaihi atharus safar. Maksud dari perkataan barusan adalah tidak ada tanda-tanda sama sekali safar pada diri orang tersebut. Tidak ada bekas-bekas safar, tidak ada tanda-tanda safar. Wala ya'rifu minna ahadun, dan yang lebih aneh lagi, tidak ada orang yang mengenal dia. Jadi kalau di zaman itu, di zamannya para sahabat, tentunya kita mengetahui medan dari Makkah dan Madinah itu adalah padang pasir. Jadi kalau orang tersebut, kalau ada orang baru, kalau ada orang gitu maka ini ada dua kemungkinan, antara orang ini musafir atau orang tersebut memang mukim. Kalau mukim pasti banyak yang kenal, kalau musafir pasti ada tanda-tanda safar. Gitu ya. Nah, di sini Umar radhiyallahu anhu menjelaskan dua kemungkinan ini tidak ada sama sekali. Tidak ada tanda-tanda safar pada diri orang tersebut dan tidak ada orang yang mengenalnya sama sekali dari kalangan para sahabat. Maka itu kemudian membuat orang-orang aneh. Jadi cuma sekedar melihat itu muncul keheranan pada diri Umar dan tentunya para sahabat yang lain. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi. Sampai orang tersebut kemudian datang menghampiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Kemudian menempelkan lutut orang tersebut ke lututnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan tangannya ke atas pahanya. Yani orang tersebut kemudian meletakkan tangannya di atas pahanya. Sebagian ada yang menerjemahkan meletakkan tangannya di atas pahanya Nabi Muhammad SAW. Akan tapi, wallahu alam, yang lebih dekat maknanya adalah meletakkan di atas paha orang itu sendiri. Wa qala ya Muhammad. Kemudian orang tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Nabi Muhammad SAW bersabda, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau menegakkan salat, membayar zakat, melaksanakan puasa Ramadan dan mengerjakan ibadah haji jika engkau mampu. Qala sadaq. Kemudian orang tersebut berkata, engkau berkata benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu yasaddiqu. Kemudian Umar radhiyallahu anhu kaget. Kami heran, kami kaget kepada orang ini. Dia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kemudian dia membenarkannya. Jadi apa maksudnya? Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ini orang baru, tidak pernah dikenal, tidak ada tanda-tanda safar. Jadi itu adalah keanehan tersendiri. Kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam. Kemudian setelah ditanya, kemudian membenarkan. Ini adalah sesuatu yang sangat membuat para sahabat, termasuk Umar radhiyallahu anhu, sangat heran. Maka kemudian orang tersebut bertanya kembali kepada Nabi Muhammad SAW, fa akhbirni 'anil iman. Kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wal qadar khairihi wa syarri. Wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, kepada hari akhir dan kepada qadar baiknya ataupun buruknya. Kemudian setelah itu, fa akhbirni 'anil ihsan. Orang tersebut bertanya kembali, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau beribadah kepada Allah seolah engkau bisa melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihat engkau. Kemudian orang tersebut masih akan bertanya beberapa pertanyaan kembali. Tapi kalau kita renungkan sejenak hadis ini,
kita lihat ya, orang ini bertanya ya, sampai saat ini bertanya 3 pertanyaan. Apa itu Islam? Apa itu iman? Dan apa itu ihsan? Dari hadis ini ya, atau kita katakan dari hadis inilah para ulama kemudian menyimpulkan bahwa rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Dari mana? Hadis yang dalil yang paling utama adalah hadis ini. Ya, disimpulkannya rukun Islam itu ada 5. Kemudian disimpulkannya rukun iman ada 6. Dari mana? Dari hadis ini. Dalil yang utama. Ada dalil-dalil yang lain, ya, tapi dalil yang utama adalah hadis ini. Dan hadis ini disebutkan oleh para ulama, hadis ini adalah ummus sunnah. Apa itu maksudnya ummus sunnah? Ummus sunnah itu induknya sunnah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kalau di Al-Quran ada Ummul Quran. Surat apa yang disebut Ummul Quran? Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah disebut induknya Al-Quran? Karena seluruh makna-makna yang ada di Al-Quran semuanya ada di Al-Fatihah. Semua makna-makna yang ada di Al-Quran semuanya ada di Al-Fatihah, disebutkan secara ringkas. Al-Quran itu isinya apa saja? Al-Quran yang pertama, perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang pertama. Yang kedua, larangan untuk berbuat syirik kepada Allah. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan konsekuensi dari tauhid, yakni melakukan amalan ibadah. Salat, zakat, ya, puasa, ya, kutiba alaikumusiyam ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Perintah untuk berpuasa. Ini masuk yang mana? Masuk yang ketiga. Perintah untuk melaksanakan konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid apa? Mengerjakan amalan ketaatan. Maka seluruh amalan ketaatan dan perintah untuk menjauhi seluruh kemaksiatan, perintah untuk mendekati perintah atau larangan, ya afwan, larangan untuk mendekati zina, kemudian larangan untuk mengambil harta orang lain secara batil, itu yang larangan-larangan yang disebutkan di Al-Quran, itu semua masuk dalam makna yang ketiga, yaitu perintah untuk melaksanakan konsekuensi dari tauhid. Konsekuensi dari tauhid adalah melaksanakan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi keharuman. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat itu adalah tentang kisah-kisah orang yang bertauhid terdahulu. Para nabi, kisah para nabi dan rasul, disebutkan kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain. Ini masuk dalam makna yang keempat. Termasuk, walaupun bukan nabi dan rasul, tapi dia adalah orang yang bertauhid. Ketika disebutkan di Al-Quran, maka itu masuk dalam makna yang keempat. Kisah orang yang bertauhid terdahulu. Dalam rangka supaya kita mengambil teladan dari mereka. Contohnya siapa? Orang yang bertauhid yang dikisahkan di Al-Quran bukan Nabi dan Rasul. Siapa? Contohnya Dzulqarnain. Contoh lain, ya, Maryam. Contoh lain, Khidir dalam salah satu pendapat para ulama. Para ulama berbeda pendapat. Apakah Khidir itu Nabi atau bukan Nabi? Gitu ya. Perbedaan pendapat. Tapi kita lihat di sini makna keempat dari Al-Quran, yang ada di Al-Quran adalah kisah-kisah orang yang bertauhid terdahulu. Kemudian yang kelima, ya, kisah-kisah orang yang kufur kepada Allah terdahulu. Makanya diceritakan tentang kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Iblis, Abu Lahab. Nah, ini kisah orang-orang yang kufur kepada Allah terdahulu dalam rangka kita mengambil ibroh tentang atau dari kisah mereka tersebut. Makna yang keenam dari Al-Quran adalah kesudahan orang-orang yang bertauhid di akhirat. Makanya nanti disebutkan banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran tentang surga, tentang, ya, pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertauhid di surga kelak. Masya Allah. Kemudian yang ketujuh, ya, makna Al-Quran yang ketujuh, makna yang ada di Al-Quran yang ketujuh adalah, ya, kesudahan orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya nanti di banyak ayat disebutkan tentang neraka, tentang, ya, hukuman-hukuman yang Allah telah siapkan untuk mereka di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka ini adalah tujuh, ya, tujuh makna besar yang ada di Al-Quran
Ya, mungkin kita ulangi kembali ya supaya bisa dipahami dengan lebih baik. Yang pertama adalah perintah untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, larangan untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan konsekuensi tauhid. Yaitu, jadi yang pertama perintah untuk bertauhid, yang kedua larangan untuk melakukan kebalikan dari tauhid yaitu syirik. Yang ketiga, perintah untuk melaksanakan konsekuensi tauhid, yakni melakukan amalan ketaatan, menjauhi keharaman. Yang keberapa? Yang keempat, kisah orang yang bertauhid terdahulu. Yang kelima, kisah orang musyrik terdahulu. Yang keenam, kesudahan orang yang bertauhid nanti di akhirat. Yang ketujuh, kesudahan orang yang musyrik nanti di akhirat. Maka Al-Quran, kata para ulama, isinya semuanya tentang tauhid. Isinya Al-Quran itu semuanya tentang tauhid. Perintah untuk bertauhid, larangan untuk berbuat kebalikan dari tauhid, perintah untuk melakukan konsekuensi tauhid, kisah orang tauhid terdahulu, kisah orang musyrik terdahulu, kesudahan orang bertauhid nanti di akhirat, kesudahan orang musyrik nanti di akhirat. Semuanya tentang tauhid. Itu topik utama dari Al-Quran. Jadi kalau kita ditanya, sebutkan satu makna saja, satu makna inti utama dari Al-Quran, at-tauhid. Ya. Maka di sini kita lihat, semua 7 makna tadi, 7 makna besar tadi, semuanya ada di Al-Quran. Semuanya ada di Al-Quran. Dan semuanya kemudian kalau kita renungkan, semuanya ada di surat Al-Fatihah. Ya, semuanya ada di surat Al-Fatihah. Perintah untuk bertauhid, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Berarti itu sekaligus ya larangan untuk berbuat syirik. Konsekuensi untuk bertauhid termasuk iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah, berarti seluruh ibadah kita lakukan itu konsekuensi dari tauhid. Kemudian kisah orang bertauhid terdahulu, ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, orang yang bertauhid, ya. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang-orang yang musyrik terdahulu, tidak mengikuti jalan mereka. Kemudian kesudahan orang yang bertauhid, kesudahan orang yang syirik nanti di akhirat, termasuk juga dalam 2 ayat terakhir dari surah Al-Fatihah tersebut. Jadi semua 7 makna ini tercakup secara ringkas di surat Al-Fatihah. Itu mengapa surat Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Quran. Nah, kalau hadis ini disebut Ummus Sunnah, induknya sunnah. Kenapa? Seluruh makna yang disebutkan di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW disebutkan secara ringkas di hadis ini. Rukun iman semuanya ada di hadis ini. Rukun Islam semuanya ada di hadis ini. Rukun iman semuanya ada di hadis ini. Kemudian isyarat tentang akhirat, ya, ada juga di hadis ini. Isyarat tentang akhir zaman, tanda-tanda akhir zaman juga akan disebutkan di hadis ini. Semua apa yang disebutkan di hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lain itu ada secara ringkas, ya, terangkum di hadis ini. Maka kita lihat di sini, ya, tentunya kita tidak akan membahas secara terperinci, ya, hadis ini. Itu insya Allah di majelis mungkin yang khusus membahas hadis ini, begitu ya. Karena kenapa? Kalau kita membahas secara terperinci tidak akan selesai-selesai, ya. Sebagaimana telah kita sebutkan barusan, hadis ini mencakup seluruh makna hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang lain. Akan tapi kita mengambil pelajaran dari sini, yaitu dari 3 pertanyaan pertama yang disebutkan oleh oleh orang tersebut, ya. Ini masih belum ketahuan, ya, belum kita baca hadisnya. Ternyata hadisnya nanti orang tersebut adalah siapa, nanti akan disebutkan di akhir hadis. Tapi orang tersebut menanyakan 3 pertanyaan. Pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Para ulama menjelaskan ini adalah 3 tingkatan agama. Maratibuddin as-salasah. 3 tingkatan agama. Yang pertama adalah tingkatan Islam. Yang kedua adalah tingkatan iman. Yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Tingkatan Islam maksudnya adalah, ya, ini sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Ya. Maka summa awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan kitab kepada orang-orang yang kami pilih. Faminhum,
zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri. Yaitu apa? Yaitu orang yang sudah Islam, seorang muslim, tapi kemudian ya sebagian amalan ketaatan dia tidak kerjakan atau sebagian amalan keharuman dia kerjakan. Muslim tapi masih amalan ketaatan masih kadang ya, amalan ketaatan yang wajib gitu ya, yang fardu ain kadang dia tidak lakukan. Puasa bolong-bolong misalkan, atau sholat belum 5 waktu misalkan gitu ya. Atau sebagian amalan keharuman dia lakukan. Contohnya apa? Contohnya ghibah tanpa bertaubat begitu ya. Maka ini adalah orang yang disebutkan di ayat tadi, zalimun li nafsi, zalim kepada dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia berbuat ya keharuman tersebut tanpa bertaubat, tanpa langsung bertaubat. Ini adalah tingkatan pertama, yaitu tingkatan muslim saja. Tingkatan kedua, tingkatan iman, tingkatan mukmin. Mukmin itu apa kata para ulama? Mukmin itu adalah orang yang mengerjakan amalan ketaatan, kemudian menjauhi amalan-amalan keharuman, ya. Dan kalau misalnya terjatuh pada kemaksiatan, pada keharuman, dia langsung bertaubat. Ini mukmin. Ini yang disebut di ayat tadi muqtasid, yaitu orang yang cukup. Orang yang cukup, yakni dia memang mengerjakan yang wajib, dia menjauhi yang haram, tapi sudah. Dia tidak menambah dengan amalan sunnah. Ini namanya tingkatan iman, tingkatan mukmin. Tingkatan tertinggi adalah tingkatan ihsan, yaitu muhsin, yaitu apa? Orang-orang yang dia mengerjakan amalan ketaatan, kewajiban. Dia menjauhi amalan keharuman. Dia mengerjakan yang sunnah. Dia menjauhi yang makruh. Dia menjauhi sebagian perkara mubah yang itu bisa ya menjatuhkan muru'ah. Contohnya perkara mubah yang bisa jatuhkan muru'ah, kebanyakan ketawa, misalkan gitu ya. Atau sehingga kemudian wibawanya bisa jadi ya, runtuh di sebagian orang. Maka kemudian orang seperti ini kalau misalkan melakukan keharuman, kemudian dia langsung ya bertaubat kepada Allah. Ini adalah tingkatan yang tertinggi, yaitu tingkatan ihsan, tingkatan muhsin. Jadi kata para ulama, muhsin itu pasti mukmin, mukmin itu pasti muslim. Tapi muslim belum tentu mukmin, mukmin belum tentu muhsin. Ya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama diambil dari ayat tadi. Ya, faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim kepada dirinya sendiri, yaitu tingkatan muslim. Muslim saja belum sempurna imannya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Yang kedua adalah tingkatan mukmin. Sudah memiliki iman sehingga dia menjauhi keharuman dan mengerjakan ketaatan. Kalau terjatuh kepada kemaksiatan, namanya manusia, pasti ada kemaksiatan, dia langsung bertaubat. Kemudian tingkatan yang tertinggi, wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Orang-orang yang bersegera mengerjakan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang tingkatannya ihsan atau istilahnya muhsin. Tapi ini ya, istilah-istilah ini, perbedaan muslim, kemudian mukmin, kemudian tingkat atasnya muhsin, ini kalau kita sedang menggabungkan istilah ini. Jadi kalau digabungkan seperti dalam hadis ini, ada istilah Islam, ada istilah iman, ada istilah ihsan, maka kita bedakan maknanya. Tapi kalau dalam suatu dalil disebutkan cuma salah satu, maka maknanya sama. Kalau di dalil yang lain misalkan cuma disebutkan istilah muslim, maka itu muslim yang juga mencakup mukmin, yang juga mencakup muhsin. Kalau di sebuah dalil yang lain disebutkan mukmin, maka itu mukmin yang juga mencakup muslim, yang juga mencakup muhsin. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka. Wahai orang-orang yang beriman. Di situ di ayat tersebut disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ini mukmin. Tidak boleh kita pahami mukmin berarti perintah untuk menjaga diri sendiri dan menjaga keluarga dari neraka. Tidak boleh kita pahami hanya ditujukan untuk orang yang tingkatannya tingkatan kedua, yaitu mukmin. Itu maksudnya. Jadi istilah muslim, mukmin, muhsin, kalau disebutkan di ayat atau hadis secara sendirian, maka itu mencakup makna, jadi sinonim gitu ya. Mencakup makna muslim, mukmin, muhsin seluruhnya. Tapi kalau disebutkan barengan, misalkan dalam hadis ini, maka menjadi memiliki perbedaan makna. Gitu ya. Ini kata para ulama, ini termasuk lafadz yang idzaftaraqo istama'a wa idzastama'a iftaraqo. Lafadz yang kalau disebutkan sendirian, maknanya itu sama, tapi kalau disebutkan bersamaan dalam sebuah dalil, maka maknanya menjadi berbeda. Contoh lain supaya lebih mudah dipahami.
istilah fakir dan istilah miskin. Fakir dan miskin, kalau disebutkan sendirian di sebuah dalil menyebutkan kata fakir saja, atau sebuah dalil yang lain menyebutkan miskin saja, maka maknanya sama, orang yang kekurangan. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan dalam suatu dalil, dalam sebuah hadis misalkan, disebutkan istilah fakir atau miskin, fukoro atau masakin begitu ya, di satu hadis yang sama, di satu dalil yang sama, maka maknanya yang fakir itu lebih parah daripada yang miskin gitu ya. Yang lebih membutuhkan adalah yang fakir ya. Para ulama bahkan menjelaskan fakir itu kebutuhannya yang dia miliki setengah atau kurang dari kebutuhannya. Kalau miskin ya lebih dari setengahnya. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi ini yaitu di antara contoh lafadz yang kalau disebutkan secara bersamaan dalam sebuah dalil maknanya jadi berbeda, tapi kalau disebutkan sendirian dalam sebuah dalil maknanya menjadi sama. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Jadi kita berhenti insyaallah pada hadis yang kedua ya, yaitu pada 3 pertanyaan pertama dari orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan hadis yang kedua ini dan juga hadis yang ketiga, karena hadis ketiga itu sebenarnya tercakup dalam hadis yang kedua ya, jadi maknanya mirip begitu kan, yaitu terkait tentang apa itu Islam, terkait tentang rukun Islam. Jadi dalam pertemuan berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan lanjutan dari hadis yang kedua ini, kemudian sekaligus hadis yang ketiga ya. Kemudian insya Allah nanti kita akan lanjut hadis keempat dan kelima dan seterusnya. Bismillah. Maka demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanda ilmu yang berkah adalah ketika kita bisa mengamalkan dan mendakwahkan ilmu tersebut. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.